Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kita terhadap kitab Madakhilus Syaitan ala Salihin, atau pintu-pintu masuk syaitan kepada orang-orang soleh, di mana pada kajian kita sebelumnya kita telah mengulas dan mengangkat 6 strategi besar yang digunakan oleh syaitan, sebagaimana yang disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan coba melihat beberapa strategi kecil yang dilakukan oleh syaitan untuk memasuki dan menjatuhkan orang-orang saleh. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa 6 strategi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu adalah sebuah gambaran besar tentang apa yang dilakukan atau apa yang akan dilakukan oleh syaitan terhadap manusia. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan coba melihat secara lebih detail, secara lebih mikro, apa yang dilakukan oleh syaitan untuk secara khusus memasuki dan menjatuhkan orang-orang saleh, orang-orang yang kehidupannya diliputi dengan ibadah dan amal saleh, orang-orang yang dalam kehidupannya dikenal sebagai orang-orang yang terkesan baik, terkesan patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang akan kita angkat dan kita bahas dalam kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke sana, penulis buku ini mengingatkan kepada kita satu hal yang sangat penting. Beliau katakan bahwa inna madakhil syaitani kathiratun yas'ubu hasruha, bahwa sesungguhnya pintu-pintu masuk, jalan-jalan masuknya syaitan itu sangatlah banyak, sehingga sangat sulit untuk bisa kita batasi. Sekali lagi saya mengingatkan kita semua bahwa 6 strategi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu hanyalah gambaran besar, tetapi detil-detil teknis, detil-detil strategi syaitan untuk memasuki kehidupan orang-orang soleh, untuk menjatuhkan orang-orang soleh itu sangat-sangat beragam. Bahkan mungkin tidak salah ketika kita mengatakan bahwa syaitan pun mengembangkan dan melakukan beragam dan berbagai inovasi dalam usaha mereka, upaya mereka memasuki orang-orang soleh, menjatuhkan orang-orang soleh seperti Anda. Beliau mengawali dengan strategi pertama yang seringkali digunakan oleh syaitan untuk memasuki dan menjatuhkan orang-orang saleh, yaitu at-tahrishu bainal muslimina wa isa'atul dhan. At-tahrish bainal muslimin. Syaitan berupaya untuk melakukan tahrish. Tahrish itu artinya memprovokasi spirit permusuhan, spirit kebencian di antara sesama muslim
wa isa'atil dzan atau isa'atul dzan, dan memprovokasi orang-orang saleh sesama kaum muslimin untuk saling berprasangka buruk antara satu dengan yang lainnya. Jadi orang-orang saleh ketika berkumpul tentu mereka adalah sekumpulan orang-orang yang menginginkan kebaikan. Tetapi ternyata orang-orang yang menginginkan kebaikan ini pun tidak luput dari tipu muslihat syaitan, di mana di antara mereka akan dibuat untuk saling membenci, saling memusuhi, dan saling berprasangka buruk. Padahal mereka sama-sama sekumpulan hamba Allah Subhanahu wa taala yang patuh melakukan ketaatan. Mereka juga orang-orang yang secara lahiriah menginginkan kebaikan. Tetapi ternyata syaitan begitu lihai, begitu licik, sehingga bisa memancing permusuhan, memancing kebencian di antara mereka, tentu dengan beragam dan berbagai sebab. Misalnya dengan cara tadi, salah satunya tadi disebutkan dengan cara isa'atul dzan, dengan cara memprovokasi prasangka-prasangka buruk di antara mereka, sesama orang soleh, sama-sama sholat, sama-sama berpuasa, sama-sama sholat berjamaah di masjid, sama-sama mengenakan pakaian sunnah, tetapi ternyata masing-masing menyimpan prasangka buruk antara satu dengan yang lain. Bisa juga permusuhan dan kebencian itu didasari oleh hasad, oleh rasa hasad, iri, dengki antara satu dengan yang lain. Sama-sama orang saleh, bahkan mungkin sama-sama ustadz, sama-sama ulama, sama-sama dai, sama-sama mubaligh, sama-sama sebagai pengajar atau pendidik, tetapi ternyata syaitan memasuki mereka dengan cara menimbulkan rasa hasad, dengki antar satu dengan yang lain. Tentu pemicu hasad ini bisa juga bermacam-macam. Boleh jadi ada yang merasa heran atau merasa iri, kenapa kok si fulan ini lebih terkenal daripada saya, padahal saya adalah senior dibandingkan dia. Kenapa kok bisa si fulan ini lebih populer dibandingkan saya, padahal dari segi keilmuan saya lebih baik atau bahkan lebih tinggi daripada si fulan, dan seterusnya. Ada banyak hal yang bisa memicu lahirnya rasa hasad, rasa dengki itu. Tetapi intinya semua itu melahirkan permusuhan, melahirkan rasa benci antar orang-orang saleh, antar orang-orang muslim. Nah, karena itu Nabi SAW telah mengingatkan tentang hal ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana Rasulullah SAW mengatakan, inna iblisa qad ya'isa ay ya'budahu salihun. Sesungguhnya iblis itu telah putus asa untuk membuat orang-orang saleh, untuk membuat orang-orang beriman itu mau menyembahnya. Ingat, strategi pertama iblis, strategi pertama syaitan itu adalah membuat kita manusia untuk kafir kepada Allah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi karena dia sudah gagal untuk membuat orang-orang soleh mau menyembahnya atau menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan pun melancarkan strategi-strategi berikutnya, termasuk strategi yang disebutkan di sini di dalam hadis ini, inna iblisa qad ya'isa ay ya'budahu salihun, sesungguhnya iblis itu sudah putus asa untuk membuat orang-orang saleh mau menyembahnya. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, walakin yas'a bainahum fit tahrish. Hadis ini cukup panjang, tapi pada bagian akhir redaksi hadis itu dikatakan walakin yas'a bainahum fit tahrish, tetapi syaitan itu akan selalu berusaha untuk menyalakan api permusuhan, api kebencian, api fitnah di antara orang-orang saleh, dan menyibukkan mereka, menyibukkan antar satu dengan yang lainnya, menyibukkan orang-orang soleh itu dengan sesama mereka orang-orang soleh, seperti yang terjadi pada beberapa dekade belakangan ini atau beberapa waktu belakangan ini, di mana kita bisa menemukan bahwa ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah, sama-sama mengaku sebagai ahlus sunnah, tetapi satu pihak merasa lebih ahlus sunnah daripada yang lain, lalu kemudian dengan mudah menyerang, memusuhi, membenci, bahkan membid'ahkan pihak ahlus sunnah yang lainnya, dengan alasan-alasan, dengan argumentasi-argumentasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah salah satu bentuk at-tahrish yang dilakukan oleh syaitan. Jadi tahrish, upaya provokasi untuk melahirkan permusuhan dan kebencian ini dibungkus, ditalbis oleh syaitan dengan cover atau dengan bungkus agama, dengan bungkus manhaj, dengan bungkus kewajiban untuk memperingatkan umat manusia terhadap bahaya bid'ah. Tetapi faktanya itu hanyalah sebuah cover, itu hanyalah sebuah bungkus yang sebenarnya kalau ditelisik secara ilmiah itu adalah klaim-klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah salah satu bukti nyata keberhasilan syaitan untuk menjatuhkan orang-orang soleh, untuk menjatuhkan orang-orang yang beriman, dan membuat mereka sibuk antara satu dengan yang lain, melupakan bahwa di sana ada musuh yang jauh lebih berbahaya dibandingkan saudara-saudara mereka sendiri sesama orang-orang beriman. Di sana ada orang-orang kafir, di sana ada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga tidak henti-hentinya menyiapkan strategi mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan itu dalam salah satu riwayat hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan annahu qad ya'isa asyaitanu ay ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab, bahwa syaitan itu telah putus asa untuk membuat orang-orang beriman, orang-orang yang mengerjakan salat di jazirah Arab itu untuk menyembahnya. Karena sudah tidak mungkin membuat orang beriman menyembah syaitan, menjadi hamba syaitan, menjadi penyembah syaitan, maka syaitan menggunakan strategi yang lain untuk menjatuhkan mereka, yaitu dengan cara apa? Dengan cara at-tahrish, dengan cara menyalakan bibit permusuhan, kebencian, fitnah, dan termasuk di dalamnya
isa'atul dzan, ya, berprasangka buruk kepada sesama orang-orang beriman. Karena itu di dalam Islam kita sangat dianjurkan, ya, untuk selalu berusaha sungguh-sungguh untuk memadamkan semaksimal kemampuan kita, memadamkan percik-percik api yang bisa menyulut lahirnya atau menyulut besarnya api prasangka buruk itu. Kita diperintahkan untuk sedapat mungkin bisa mematahkan dan menutup celah-celah yang bisa membuat orang lain berprasangka buruk kepada kita. Nah, di sini diangkat oleh Syekh kisah salah seorang istri Nabi SAW, yaitu Safiyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha, yang menceritakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Pernah satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, ya, di masjidnya. Fa ataituhu azuruhu lailan. Maka pada malam itu aku pun mendatangi beliau untuk mengunjunginya. Fa haddatstuhu. Maka saya pun berbicara, ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumtu li anqaliba. Lalu setelah itu saya berdiri untuk pulang kembali ke rumah saya. Beliau radhiyallahu taala anha telah menyelesaikan keperluannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu pada saat itu Rasulullah SAW mendampingi Safiyah bintu Huyai. Lalu tiba-tiba ketika itu kata Safiyah, famarra rajulani minal ansar. Lalu tiba-tiba melintaslah dua orang pria, dua orang sahabat dari kalangan Ansar. Falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mereka melihat bahwa ternyata itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, asra'a, mereka pun bergegas, ya, bergegas maksudnya bergegas meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh jadi mereka segan karena melihat ada seorang wanita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kedua sahabat ini berpikir yang tidak tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun memanggil mereka. Ala rislikuma, ya. Jangan terburu-buru, tunggu dulu, ya. Tolong kalian berdua jangan terburu-buru dan tunggulah sebentar. Innaha Safiyatu bintu Huyai. Sesungguhnya wanita yang ada bersamaku ini tidak lain adalah Safiyah bintu Huyai, yaitu istri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua sahabat ini pun mengatakan subhanallah ya Rasulullah. Ya, subhanallah ya Rasulullah. Artinya mereka merespon penjelasan Nabi SAW, klarifikasi Nabi SAW itu dengan ucapan subhanallah, maksudnya bahwa tidak mungkinlah kami akan berprasangka yang bukan-bukan tentang Anda wahai Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun menjelaskan kenapa beliau buru-buru memberikan klarifikasi tentang Safiyah bintu Huyai itu. Beliau katakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam diri anak Adam mengikuti aliran darahnya, ya, begitu dekatnya syaitan itu dengan kehidupan kita, sehingga ia ikut mengalir bersama dengan aliran darah yang ada di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ini. Dan itu menunjukkan bahwa betapa besarnya potensi seorang manusia bisa tergelincir dengan bisikan-bisikan syaitan, karena dia mengalir di dalam darah kita. Lalu Nabi SAW katakan, wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikum syarran.
Dan karena itu saya khawatir jangan sampai syaitan itu melontarkan satu bisikan keburukan di dalam hati kalian, fayuqalu syai'an, sehingga dikatakanlah sesuatu yang bukan-bukan ya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di malam hari bersama dengan seorang wanita yang ternyata adalah istri beliau sendiri, yaitu Safiyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha. Nah, karena itu di sini sahabat-sahabat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita semua untuk mengupayakan semua jalan yang bisa mencegah terjadinya prasangka-prasangka buruk terhadap kita, terhadap saudara kita, terhadap sahabat-sahabat kita kaum muslimin, ya, terhadap umat Islam secara keseluruhan. Ya, karena prasangka buruk ini adalah salah satu bibit yang sangat berbahaya yang menyebabkan lahirnya tindakan-tindakan, penyikapan-penyikapan yang kontraproduktif ya, dalam kehidupan kita kaum mukminin, ya, dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poinnya sahabat-sahabat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu mengingat bahwa syaitan mungkin tidak bisa membuat kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mungkin tidak bisa membuat kita meninggalkan salat. Syaitan mungkin tidak bisa membuat kita meninggalkan puasa. Syaitan mungkin tidak bisa membuat kita berhenti mengaji, berhenti menghadiri majelis-majelis ilmu. Syaitan mungkin tidak bisa menghentikan kita untuk menghafalkan Al-Quran. Syaitan mungkin tidak bisa menghentikan kita bangun di tengah malam atau di sepertiga akhir malam untuk menunaikan salat tahajud. Syaitan mungkin tidak bisa menghentikan kita untuk bersedekah dengan harta yang kita miliki. Tetapi syaitan selalu berusaha untuk memicu permusuhan, memicu kebencian, memicu api fitnah antara orang-orang yang beriman, antara satu kelompok beriman dengan kelompok yang lainnya, antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Maka ketika itu terjadi di antara kita, sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita harus segera sadar bahwa itu adalah perbuatan syaitan. Dan ketika kita mengikuti ya, hal itu, maka itu artinya syaitan telah berhasil untuk menyalakan api permusuhan dan kebencian di antara kita orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dari liciknya muslihat syaitan. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melindungi kita dari itu semua. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.